Oke guys, jadi kalian mau tahu gimana caranya ngerakit meja kayak gini? Pastiin kalian nonton video ini sampai akhir. Oh guys, balik lagi di channel Cici Barbar ya. Seperti biasa di sini aku mau unboxing lagi untuk meja komputer sih harusnya ini ya, atau meja belajar buat di kamar juga bisa. Di kodenya EZT-11 ya. Nah, ini dia untuk previewnya. Di sini ada nomor kode, ada ukuran, ada warna. Ini kita dapat di warna kayu ya. Kita dapat di si Presswood. Nah, ini untuk si previewnya. Pastiin kalian nonton video ini sampai akhir ya. Oke, tanpa lama basa-basi langsung kita unboxing. Oh iya, sini udah kebuka. Jadi kalian pastiin nonton video ini full ya, karena takutnya partnya kurang. Jadi aku mau tunjukin semua partnya. Let's go. Oke guys, kita lanjut ke pemasangan selanjutnya. Oke, sebenarnya untuk pemasangan ini dipermudah ya, karena di setiap bloknya sudah ada stiker nomor. Jadi kalau misalkan kalian nggak dapat stikernya, jadi kalian ikutin aja polanya. Untuk yang pertama kita pakai blok 1. Di blok 1 ini untuk rangka utama dia seperti ini. Selanjutnya kita pakai blok 3 dan blok 2. Sebenarnya ini dia sama ya. Di sebelahnya itu bolong 2 kiri kanan, tapi beda ukuran. Yang blok 3 ini lebih kecil. Kalau untuk panjang sama, dia lebih tipis aja. Terus lanjut kita pakai blok 4 dia seperti ini. Jadi dia unik sendiri. Nah, untuk pemasangannya di sini kita pasang blok 2. Nih, blok 2. Terus ya, terus atasnya kita pakai blok 3. Terus ya, udah kepasang begitu, kita pasang sesuaikan polanya ya, yang L sama ini nih. Tetet. Nah, begitu aja. Untuk pemasangannya kita pakai skrup. Jadi langsung aja kita pasang. Oke guys, lanjut kita pakai blok 6 dan blok 5. Sepertinya ini untuk nomor-nomor bloknya berurutan ya. Jadi kalau misalkan kalian ada stikernya kayak gini jadi lebih gampang. Jadi kalau misalkan nggak ada, ikutin polanya. Ya, ini untuk polanya sama kayak 2 dan 3 tadi ya, kayak gini. Blok 6 kayak gini, polos tapi di sampingnya ada lubang. Tinggal kita pasang aja dia di sini ya. Terus blok 5-nya dia ada di sini. Sini. Oke, kita pakai skrup lagi ya. Let's go. Oke guys, jadi udah jadi seperti ini, tapi sebelum lanjut kita harus pasang trailnya dulu. Jadi ini sebenarnya harusnya di awal, jadi karena tadi agak ke-skip dikit, jadi ini kita masih bisa selamatkan ya. Nah, pertama kita tidurin dulu seperti ini. Kita mau masang apa? Kita mau masang rel. Nih, rel kayak gini. Ini masangnya kayak gimana, Bang? Nah, jadi pertama kalian pilih dulu relnya, kalian tarikin dulu aja. Kayak gini, kita tinggal cari mana yang kiri mana yang kanan. Nah, kalau misalkan kayak gini itu kiri guys. Kenapa? Karena nanti si blok paling bawahnya ini dia buat kita kencengin, jadi seperti ini. Terus dia ada seperti L, bentuk L kayak gitu ya, di bawah ya, bukan di atas. Oke, jadi polanya ini kan sebelah kanan, jadi ininya sebelah kanan juga, sebelah kanan kayak gini. Terus tinggal kita kencengin. Nah, di sini sebenarnya agak tricky ya guys ya, kalian harus hati-hati. Kenapa? Ini untuk pemasangannya ini sebenarnya udah ditandain ada lubang kecil di bawah ini kan untuk knob, ini untuk bagian belakang. Nah, di sini nih, di sini tuh ada bolongan kecil yang perlu kita pasang. Nah, di situ kita pasangnya menggunakan ini skrup kecil ya. Kita pakai skrup kecil. Terus kita mau masangnya di mana? Kita pasangnya di sini sama di sini. Jadi tinggal kita pasang aja guys. Nah, intinya kalian harus cocokin dulu. Jadi satunya nggak usah kencengin. Yang penting sebelahnya itu kita bisa cocokin ya guys ya. Nah, paling ini yang susah nih kalau misalkan dia ketiban sama rel sebelahnya ya. Jadi agak susah guys. Pastiin kalian ngencenginnya benar-benar sampai habis ya guys ya. Nah, ini kalau bisa kalian lakuin di step awal. Kenapa? Biar gak ribet sih. Soalnya kalau begini juga masih belum ribet, makanya kalian harus nonton video ini sampai akhir guys. Nah, ini dia udah kepasang, jadi nanti dia relnya seperti ini. Nah, kita lanjut pasang sebelahnya. Nah, ini untuk pemasangan rel yang udah jadi. Nah, kita tinggal lanjut ke pemasangan utamanya lagi.
Nah guys, langkah selanjutnya ini udah ditukar ya posisinya ya. Jadi ini menghadap ke belakang ya. Ini untuk bagian kiri yang tadi ya. Jadi kita tukar jadi kanan. Kita mau pasang bagian ini. Tet 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 tet. Nah itu ada di sini nih. Ya. Dan pastiin ya kalian knopnya menghadap ke dalam kiri kanan ya. Itu yang penting guys. Oke, kita udah pasang sampai saat ini. Kita lanjut ke pemasangan selanjutnya. Nah, pemasangan selanjutnya ini sebenarnya kita bisa pasang bagian belakang atau bagian papan buat siralnya. Karena kalau kita bikin papannya dulu, dia nggak rapet. Makanya kita harus bikin belakangnya dulu guys. Bagian belakangnya tinggal kalian pasang aja pakai skrup kayak gini ya. Oke, lanjut ke pemasangannya. Oke, jadi untuk step selanjutnya kita udah pasang gini, tinggal kita pasang untuk si relnya ini, papan relnya ya. Nah, untuk papan relnya ini kalian sesuaikan, karena tidak ada lubang, kalian harus jebolin. Kita pakai apa? Pakai skrup kecil seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian punya bor kecil, mendingan pakai bor kecil aja karena sedikit effort untuk bagian ini ya guys. Jadi langsung aja kita pasang. Oke, udah kepasang jadi seperti ini, dia direkat. Kita langsung ke pemasangan terakhir. Untuk pemasangan terakhir kita memasang daun meja dengan teknik pakai knop ya. Jadi pertama kita pasang dulu knop-knopnya. Nah, seperti biasa kalau masang knop, bagian yang putus seperti ini ya, menghadap ke lubang atas. Lanjut, biar kelihatan aja, kita langsung pasang buat knopnya. Jadi untuk overallnya jadi seperti ini. Nah ini dia untuk hasilnya nih ya. Langsung aja kita review untuk si meja belajar ini. Let's go. Nah ini dia meja yang pas banget buat setup kerja atau belajar makin nyaman. Desainnya yang simple tapi tetap fungsional. Cocok buat yang suka meja ringkas tapi tetap muat banyak. Pertama, dia udah ada rel geser yang bikin keyboard gampang ditarik masuk dan keluar. Jadi bikin meja tetap rapi dan gak makan banyak tempat. Plus ada rak CPU juga nih di bawah biar CPU punya tempat khusus. Gak langsung di lantai, jadi lebih aman dan gampang diatur kabel-kabelnya. Untuk materialnya ini dia pakai particle board ya, kokoh dan tahan lama. Plus motif kayunya bikin kesan estetik dan hangat di ruangan. Walau minimalis, space meja ini cukup banget buat naruh laptop, monitor, atau perlengkapan belajar lainnya. Mau dipakai buat meja kerja atau meja belajar, dua-duanya bisa. Yang penting nyaman, fungsional, dan tetap bikin ruangan kelihatan lebih estetik. Nah guys, jadi gimana untuk si meja belajarnya atau meja komputer ini udah compact banget ya. Jadi misalkan kalian buat belajar enak, buat taruh komputer juga enak, buat di kamar minimalis juga ini udah cocok banget ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian masih penasaran, langsung aja cek linknya di deskripsi atau pojok kanan bawah. Dan jangan lupa kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga bisa banget request barang lainnya atau tanya-tanya di komen. Segini aja untuk videonya, jadi tunggu video selanjutnya.